itemnya. Flicker dan ada ejector tapi ada Asa membobot pinnya lagi-lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliat pinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua abyssal arrow yang dikeluarkan sama The Healing Haze. Dan bahkan lihat di area bawah memang agak susah buat Lemon. Oh my god. Ini Chester pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari courtesy-nya sempat mendapatkan 1 poin kill tapi kira dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hatisi bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bukoret untuk kali ini. Final blow terkena lagi-lagi arrow-nya benar-benar menyakitkan tapi Psycho still alive. Gak ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 network yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di-enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan. Kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock-up-nya. I'm offended and miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Combat, dan Lemon jadi survive. No, Kenji dan langsung ditausin dengan Stinger Lemon dan bahkan Lord ya sudah mulai di konten. Oh my god! Again and again, si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord ya yang pertama untuk RRQ Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, 1 kali petiran Lord untuk RRQ Hoshi. Standing applause untuk Finn. Finn benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Main jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk RRQ Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat napas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangannya di rumah. Gila, kita bertiga how you teriaknya did that, barengan. man? Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila, Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi ya, diperhitungkan banget sama si Vin. Dia nunggu banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk RRQ Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan 1 turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget dan tugasnya dari Psycho sih yang melakukan split push. Dan dia juga punya badan dan bisa dash berkali-kali tapi kan sini. Pinnya dan bahkan combo dengan Psycho. Langsung diamankan begitu saja. Dari One tapi kira tidak ada Artemis juga dan juga ada Albert. Dan mencoba untuk mengajar begitu saja. Artemis mendapatkan 1 poin kill. Selenanya tumbang. Dan 1 turret dari top lane yang langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Masih ada flicker dari hitnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik dan bahkan Finn sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero, 2 lebih tepatnya dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, menggabung menjadi 1 menjadi Breeze kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Courtesy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora lumayan besar, ada 3. Flicker this time, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albertnya tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup tapi lihat pingsan lagi dari seorang Roger ya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja
Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain. Benar-benar udah bikin juga untuk Queen of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasis tadi? Apa kita salah lihat ya? Dia Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit. Heptasis itu harusnya. Iya, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya? Masa mata gue sama lagi. Tadi tahu glowing moon tadi gue liat COD, sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus mas. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat di Land of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit, ker. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya satu retribution. Mereka punya satu lagi, yaitu ya 200. Bener banget, itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak One One. Lasit, kayak- Weakness kayak- point-nya nyala. Kayak one-one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang. Bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya tuh nggak bisa diarah. Oh, ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak install. gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus Finn doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi apa namanya, turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Kena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepatnya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau lihat RRQ Hoshi itu kayak emang satu kepala, 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakan itu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim RRQ. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah nggak ngerti biasa lagi ya. gua. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push, Dia dia main time banget sih. dihajar, masih ada eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa. Teguh masih bisa kabur ghosting. Semua cewek di ghostingin masa. Untuk player-player 2 yang ngincer dia nggak bisa di ghostingin. Tradingnya Gila. bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Tapi kali ini di arah top lane kondisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset nggak? Oh enggak. Diputar, ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Psycho juga dari belakang. Kertisinya yang sudah dipantau sama Teguhnya. Dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Finnya, dia ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi ini saya tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Lihat di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Bertizi, biar para pemain tim Omega datang, habis itu bakal ada trade. Sedangkan Yusuf juga masih jauh ya. Yes. Iya, dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu. Yakin? Oh enggak, linknya ternyata. Oh, link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari RRQ Hoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 split pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada Fizz Voice, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi.
karena udah setengah dan RRQ Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali, sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim RRQ Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari RRQ Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah team fight. Ini bener-bener manage lane dari RRQ sih. Udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya sih kena Udah next level banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Cornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fight-nya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Scary dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Udah gak ngerti lagi sih, dari tertinggal 4.000 gol, sekarang mereka mimpin 4.000 gol. Iya benar banget. Man. Sampai Kurtisinya sampai bikin ini ya, dia bikin Ini pistol ya. mereka bener-bener buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh, dia mau ngeband, dia mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal di-reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan tadi. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Ya, soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah, Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim RRQ. Lihat speed push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan mereka gimana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama RRQ juga. Hero. Kita Jangan. jadi kena itu saja, masih ada bisa Lihat nggak tuh. hit. Iya, udah mulai terkena Oh, tapi sakit Seven banget dia Galemon. memukul mundur ke arah belakang. Immortal dia pecah, masih ada Temple of Blade, belum terkena knock-up-nya. Hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan. R7, one more hit, masih bisa untuk cabut ke Lemon yang minum nature, tapi sendirian Lemon bersemi berani di arah belakangnya. Psycho mendapatkan satu, Lemon juga harus hilang double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain dari RRQ. Psycho masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi ternyata tinggal begitu saja. 3 player dari RRQ harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Udah naga, mampu udah ada naga. dapatkan ya, tapi Jadi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal berdamage banget, sakit banget. banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Oh, Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain. nggak ada energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan ketika mereka tumbang, bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final clue-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret, dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat, tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari RRQ? Oke, Psycho memancing keributan langsung, ada Lempar. ultimate dan bahkan pindah kali yang ditumbangin. Tapi Apa? Albert masih ada Wizard Sanchez yang gede, nggak bisa menang dengan cukup lama di arah Boleh belakang, tapi tahan. tumbangan agensinya harus Tempest tumbang. Offblade. Dan lihat, Tempest Offblade nggak Oh, masuk kena kan, arrow. dan ternyata row-nya harus turun double kill. Albert tumbang, Pin tumbang, R7 bakal Lemon, Lemon. satu buah poin dari Lemon masih mau lebih Ada dicari. Psycho. Hypo Panda di arah bottom lane, oh my god.
masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Cortizinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, dihajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 point kill, dan bahkan masih bisa di-dam begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Psycho Flash. langsung ada curve object ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali yang momentum stance, dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Satu kali kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya, dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya, harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for on Eye, masih ada dash juga ke belakang, masih ada immortality. 70 detik untuk slot yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalnya Araki bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu hierarki sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Truncheonnya dijual Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada WON. Yes, Gilly Hesse juga biang-biang kerok nih. Iya, ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual, sama Albert tidak ada item event. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yelly Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yelly Haze sih arrow-nya. Aduh, Gak bisa Kenji Sayang sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yelihasnya tumbangin dulu. Ya Yelly Hesse tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Dengan dari Hajizinya udah pasti kayak, at least kita dapat core mid-nya. Super dealer damage yang cukup besar. masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada Jet RKT juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar ke arah seorang Roger. Dia cantik banget sampai dari Lemon mencuri 1 core, dan bahkan dari KJ-nya juga harus hilang. Ini mulai diuntungkan pelan-pelan 2 core-nya dari tim Omega sudah hilang, tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marsman, lu bisa nge-geng Marsman musuh? Lo Kayak- bayangin, Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap, dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk komit 1 untuk 1. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. pasti bisa diambil sih, harusnya diambil. Oh no, ada Wang. Nggak bisa, ada Kertizi. Gak ada Wang itu bisa mati bro. Ya kan? Colek aja, satu lagi, dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Psycho loh, coba ganti ke arah seorang Kit, tapi Kit kali ini gak bakal tinggal diam dan tidak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan orange Albertnya. buff-nya dengan Retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka nggak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini, Bung Kornet. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat dah. Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive, tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh 2 hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang Kit, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak punya flicker lagi, Wind of Nature telah dikeluarkan, langsung ke arah hit, dan sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang R7, tapi di sini dan yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi, Balik dia ya, nunggu posisi di saat Yelly Hesse terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang Gembok ke arah belakang. Alright, ini akan Yelly Hesse mati. sedikit di reset kembali. Yelly Hesse masih ada slap shot, Enggak. masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di Di cancel? cancel.
Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari belakang. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelisa. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow yang udah keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash, masih ada dash dan masih adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan 1 immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esport. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan waktu 30 menit loh. 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Oh, Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah push-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Johead dan juga ada One. Informasi telah diberikan kali ini RCM memberikan damage cukup banyak. Yeli Hesse free sendiri. Bakal coba dihajar semua fokus ke arah Yeli Hesse. Ditumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Araki Hoshi akan melakukan Lord kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu. Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho. Ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Coba untuk bersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Johead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu top lane terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar begitu saja, tidak ada energi dalam party. R7 belum bisa bagi langsung di-execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan 1 lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan begitu saja. Can you do it? Can you survive? Ada daga dari R7. Flicker ke arah belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Araki Hoshi. Apakah Tapi nggak ada mereka bakal Lemon. coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Di komit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena bait kayaknya sih. iya, kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya, Kalau iya. misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang Winter sana. Rajan. Albert mencoba untuk membantu, Nggak ada. bakal dihajar. 1 hilang. Hanya Winter ini Rajan. dapat flash ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan 1. Tapi ternyata masih ada Oh, immortality. tidak boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Psycho Psycho. mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemana pun kamu pergi, mencoba untuk kabur tapi gak bisa. Psycho teguh sang jabat yang ada di RRQ berhasil mendapatkan 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Oh, Ada dibiarkan minion. begitu saja karena mereka bakal fokus Lord. ke Lord. Udah 40 dikalkulasi oleh detik. seorang Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung Yes. menuju ke arah Lord. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Araki Hoshi. S7 Oh, masih God, punya immortality. Dan juga One jauh. Udah ada retribution juga yang siap. Dan Araki 2 Hoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir. Udah siap kali ini. Retribution Israel. Israel ini bakal menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit udah super minion nggak punya best turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh Araki Hoshi. Gila. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke arah belakang. Langsung Winter memberikan jajah save the day. Di arah belakang tapi lihat Psycho, Psycho-nya. Psycho, Dengan Psycho, story Psycho. Yelias yang dituju. Nggak mau lebih, masih sedikit Hidupnya sabar. hilang. Dapatkan, Oh. hidupnya hilang. Dimakan oleh Lemon, sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada Albert juga yang mengincar. Kondisinya masih ada ultimate, masih
Gila.